puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa diberi kesehatan, kelapangan dan bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat Ibu. Berikutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, karena ini nggak ada bapak-bapak nih. Punten saya berdiri di sini sebagai moderator, minta izin saya hanya sebagai pengantar dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini. Ada tugas sedikit berat untuk Bu Umi Atiko di sini untuk memimpin sebuah diskusi. Tujuannya apa? Bu Umi Atiko dituntut untuk belajar memimpin, karena dalam CGP itu belajarnya bukan belajar tentang kurikulum merdeka, bukan, tapi disuruh belajar menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajarannya di mana? Bisa di kelas, bisa di sekolah, ataupun di masyarakat, begitu. Nah, di kesempatan ini Bu Umi Atiko akan memimpin sebuah diskusi tentang visi misi sekolah. Pastinya sebuah sekolah, sebuah instansi punya visi, Visinya apa? Dalam satu sekolah pasti pengennya nanti kalau anak-anak lulus sekolah dari sini akan menjadi pribadi yang seperti apa. Tujuannya kan pasti ada, yang namanya hidup itu pasti punya tujuan Kalau kita kerja pun pasti punya tujuan, mau tujuan apapun itu pasti ada, yang membuat kita semakin semangat dalam bekerja. Tidak cuma untuk datang bekerja pulang, kayaknya nggak ada feel-nya nggak ada effortnya, nggak ada gregetnya untuk seorang pengajar, untuk seorang pendidik. Makanya harus punya satu misi, satu visi. Di dalam pendidikan guru penggerak juga diajarkan seorang guru itu yang punya visi ke depan. Mengajar itu pengennya anaknya seperti apa. Nanti setelah saya ajar dalam 1 minggu ini misalnya, nanti akan seperti apa? Dalam 1 bulan, dalam 3 bulan ke depan, bahkan 1 tahun atau setelah lulus dari sekolah sini. Dalam hari ini, dalam kegiatan ini nanti Bu Umi Atiko akan mendiskusikan tentang visi di sekolah ini. Sebelum memulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah Bu Umi Atiko akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang berikutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup berupa refleksi dari saya. Gitu untuk lebih cepatnya ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Karena ini nanti juga kami ada kegiatan rumpol lagi jam 12, makanya dipercepat, nggak usah bertele-tele. Begitu Monggo, silakan Bu Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Bustami Al-Atfal dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Retno Jumila. Yang saya hormati ibu-ibu guru TK Aisyah Bustami Al-Atfal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu saya. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umatnya senantiasa menantikan syafaat yang akhir. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua dan kepada Ibu PP yang sudah hadir. Ini adalah salah satu tugas pemenuhan tugas calon guru penggerak, dan hari ini adalah pendampingan individu. Sebelum ini dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan
dari Insinyur Soekarno, yaitu aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Miliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Miliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Kalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelepet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang aku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, namun aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, namun aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Dan di sini bahwa jelas bahwa Indonesia adalah beragam suku budaya, beragam dengan agama, dan beragam dengan semua perbedaan manusia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang visi sekolah, yaitu visi dan prakarsa pada kegiatan siang ini diharapkan nanti kita dapat melakukan telaah terhadap visi diri saya dan sekolah secara kolaboratif. Jadi nanti seperti dikatakan Bu Retno bahwa visi sekolah dengan visi yang saya buat selama menjadi pendidikan guru penggerak ini nanti akan kita dibahas bersama-sama. Di sini ada video tentang apa sih tujuan hidup, tujuan visi kita ke sekolah, dan di sini ada video. Ini adalah ada 3 tukang batu bata, di mana 3-tiganya itu tugasnya adalah sebagai tukang batu bata. Yang satu ditanyakan apa visi kamu? Visi yang pertama tukang batu itu hanya mengumpulkan batu-batu, dan yang visi kedua batu bata itu disusun menjadi tembok. Tukang batu kedua ditanya, jawabannya beda lagi. Saya sedang membangun sebuah tembok. Ternyata tukang batu ketiga jawabannya, saya ingin membangun rumah yang indah. Itu jawabannya berbeda-beda tapi masih dalam satu pekerjaan, yaitu tukang batu. Gara-gara ketiga tukang batu itu punya visi yang berbeda-beda. Bagaimana etos kerjanya, bagaimana kinerjanya, dan bagaimana hasilnya pun kita bisa bedakan. Kalau tukang batu pertama Anda ditanya sedang apa, maka yang dia sedang lakukan adalah menyusun batu. Dan tiap hari yang dia lakukan adalah menyusun batu.
dalam pikirannya tukang batu yang pertama itu, yang ada dalam pikirannya setiap hari adalah menyusun batu terus setiap hari seperti itu. Maka dia tidak punya semangat sama sekali, kecuali hanya ingin pulang dan mengerjakan asal-asalannya. Ketika menutup batu terus, menyusun batu terus seperti itu. Nah, yang kedua ditanya, apa visi kamu? Visi saya, batu itu berharap untuk bisa menjadi tembok. Maka visinya pun sedikit berbeda dengan visi yang pertama. Dan tentu dia akan berusaha menjadi tembok yang sebagus mungkin. Nah, ini visi tukang batu yang ketiga. Visinya lebih besar, dan ketika visinya lebih jauh, lebih besar, tentu berpengaruh kepada semangat ketika dia bekerja. Dan ketika ditanya, apa Bapak sedang apa? Saya sedang membangun sebuah rumah yang indah. Ini visi tukang batu yang ketiga. Maka pengaruhnya sangat besar, yaitu dia akan menjadi tukang yang semangat, bahkan ingin terus bekerja terus. Dan di saat jam waktu pulang kerja, dia bahkan tetap semangat. Karena apa? Karena dia mempunyai visi yang sangat besar, yaitu ingin membuat sebuah rumah yang sangat indah. Jadi yang dia pengaruhnya untuk semangatnya lebih besar dari tukang-tukang yang sebelumnya. Bekerja dan tidak ingin berhenti. Di dalam kepalanya sudah tergambar dengan jelas bahwa saya akan membangun sebuah rumah yang indah. Maka dia tidak akan rela kalau hanya sebuah tumpukan batu bata dan hanya sebuah tembok. Ini yang dipikirkan dari ketiga tukang batu itu. Jadi sama seperti halnya kita sama seorang guru, kita sama-sama seorang guru. Tapi kalau kita masing-masing mempunyai visi yang berbeda, maka pekerjaan itu pun hasilnya akan berbeda-beda. Jika kita sebagai guru mempunyai visi yang sama dan kita bekerja sama, menjadi kolaborasi yang baik, maka insya Allah dengan visi yang kita buat akan tercapai sesuai dengan apa yang kita mimpikan. Seperti itu. Itu sebagian contoh gambaran visi untuk kehidupan kita. Dan itu salah satu contoh bahwa kita sebagai guru, kita masing-masing pun harus mempunyai semangat untuk memperoleh atau mencapai visi yang kita inginkan. Terus, kesimpulannya, ketiga tukang batu tersebut mengeluarkan jawaban yang berbeda satu sama lain. Dari jawaban tersebut dapat kita lihat bahwa tukang batu pertama memiliki cara pandang yang sangat sempit. Pekerjaan yang dilakukan dibiarkan mengalir begitu saja dan tidak memiliki visi. Yang penting ditumpuk seperti itu ya. Dan tukang batu kedua sedikit lebih baik dari tukang batu pertama karena memiliki keinginan yang lebih dari sekedar menumpuk batu, yaitu membuat tembok. Sedangkan tukang batu yang ketiga memiliki cara pandang jauh ke depan, memiliki visi dari apa yang dilakukan, yaitu membuat rumah yang indah. Ternyata visi itu membedakan pekerjaan seseorang sama-sama kita itu bekerja. Ternyata nanti apa yang kita lakukan sangat dipengaruhi apa yang ada dalam kepala kita. Dari cerita tukang batu, sangat wajar jika hasil yang didapatkan oleh tukang batu ketiga lebih besar. Pertanyaan bagi kita, apakah kita termasuk orang yang memiliki visi dari apa yang kita lakukan? Atau kita hanya melakukan pekerjaan yang mengalir begitu saja? Nah, ini pertanyaan buat kita. Kita keluar dari rumah pagi, apakah kita punya niat? Atau hanya sebatas menjadi kebiasaan kita berangkat pagi,
niat insun bekerja untuk mencerdaskan anak atau untuk mencari ibadah saya, untuk meningkatkan sekolah atau anak, atau hanya kita berangkat saja, pamit dengan suami mungkin langsung berangkat tanpa memikirkan bahwa apa sih niat kita di sekolah. Nah itu PR buat kita ya, bahwa kita sendiri harus mempunyai visi kita. Mari kita impikan sebuah visi dan masa depan yang besar, kemudian kita jalani langkah demi langkah dan mulai mengerjakan hal-hal kecil dengan teliti. Kita pasti akan semangat melakukannya karena hal kecil tersebut adalah bagian dari upaya mencapai tujuan besar yang kita impikan. Hal-hal yang kecil, misal berangkat sekolah, kita punya niat agar murid-murid kita bisa jadi anak yang soleh, yang beradab. Dari niat yang kecil aja, insya Allah semakin kita punya niat baik terus berjalan, itu akan semakin membuahkan yang lebih baik. Selanjutnya, apa itu visi? Ingatkah Bapak Ibu, pada saat kecil kita selalu ditanya, apa cita-cita kamu nanti kalau sudah besar? Nah, pertanyaan itulah yang bisa kita jadikan sebagai visi, sama dengan apa yang kita harapkan. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, mau jadi apa kalau sudah besar? Kita menjawab dengan semangat, dengan profesi yang kita ingin geluti di masa depan, padahal kita belum tentu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Nah, itulah gambaran dari visi. Selanjutnya, mengapa visi diperlukan? Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi dengan visi itu akan selalu mengingatkan kita dan membawa kita untuk selalu bersemangat. Kita harus mempunyai visi, terutama visi diri kita sendiri, dan nanti kita akan kolaborasikan dengan visi sekolah. Nah, setelah kita paham apa itu visi dan mengapa visi itu diperlukan, di sini ada beberapa kalimat rumpang yang nanti ibu-ibu isi. Mungkin sudah menyiapkan pulpennya. Nanti diisi ada 6 pertanyaan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Sekolah Aisyah Bustanul Atfal itu kita memimpikan murid yang seperti apa? Nanti bisa diisi. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Bisa ditulis. Mungkin dengan kita memimpikan murid untuk berakhlak karimah, atau dengan kita slogan kita ya, bahwa kita mengutamakan dengan pendidikan agama Islam. Pertanyaan pertama, kita
mungkin memimpikan murid berakhlak karimah, memimpikan murid kalau lulus di TKS ini bisa hafalannya bisa sampai surat Al-Duha, bisa seperti itu. Mimpi lagi murid-murid kita nanti punya adab yang baik, punya akhlak-akhlak yang baik seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah apa? Misal murid kita adalah unik, murid kita mempunyai karakter yang berbeda-beda, murid kita itu lucu, semisal seperti itu. Pertanyaan kedua, biar kompak warna kuning ya untuk pertanyaan kedua. Hijau. Dari sini kuning ya. Nah, pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Bahwa murid adalah mempunyai
Warni ya. Nah, dari kalimat rumpang tadi, kira-kira yang Ibu isi tadi, apakah sesuai dengan visi kita selama ini yang kita terapkan dalam keseharian? Nah, visi kita, visi TKS Bustamul Atfal adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlakul karimah, terampil, mandiri, dan kreatif. Nah, kira-kira sesuai tidak dengan apa yang sudah kita tulis? Contohnya dari mimpi ini ya, kita memimpikan murid